perawat ini cerita nih ke perawat yang satunya. Kurang lebih kayak gini ceritanya. Tahu gak? Semalam kan aku jaga shift malam tuh sama si Yusuf. Terus masa di lantai 2 itu ada suara anak-anak kecil rame banget lagi lari-larian. Halo guys, makasih buat kalian yang selalu support channel ini dan selalu nungguin video-video terbaru dari kita. Dan buat kalian yang pengen berbagi pengalaman horor dan pengen kita bacain juga, boleh banget kirim ke email yang udah kita tulis di kolom deskripsi ya. Nah, untuk cerita kali ini ngelanjutin cerita rumah dinas yang video part 1-nya udah kita upload di bawah sini ya. Sebelum video ini, jadi kalian boleh cek dulu video part 1-nya sebelum kalian nonton video ini biar kalian tahu ceritanya. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa support terus channel kita dengan cara subscribe dan aktifin lonceng notification supaya kalian dapat notif tiap kita update video baru. So, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita dengerin ceritanya. Nah, setelah kejadian malam itu, Laura pun berniat nih untuk menceritakan kejadian-kejadian yang dialami kepada orang tuanya besok. Tapi ternyata rencananya Laura ini harus gagal ketika waktu di sekolah si Laura ini ngedenger percakapan teman sekolahnya. Jadi gini ceritanya, waktu itu kan lagi jam istirahat tuh. Pas si Laura keluar kelas, dia nggak sengaja ngedenger pembicaraan teman-teman sekelasnya lagi ngumpul gitu loh. Kalau Laura ini kan biasanya orangnya nggak terlalu suka bergosip gitu ya. Jadi biasanya ini paling cuma diam sambil nyimak teman-temannya yang ngegosip gitu. Dan kalau topiknya menarik, ya udah dia simak tuh sampai habis. Tapi kalau biasa aja ya udah paling diabaikan aja sama si Laura. Nah ceritanya waktu itu teman sekelasnya Laura yang namanya Khalil dan Akbar itu cerita ke teman-temannya yang lagi ngumpul. Dan kurang lebih ceritanya tuh kayak gini. Ini si Khalil ya yang cerita. Guys, kalian tahu kan jalan ke rumahnya si Fajar? Itu kan jalannya masih sepi dan masih banyak semak-semak belukar gitu ya. Terus nyaut lah nih salah satu temannya si Khalil. Oh iya, jalan rumahnya si Fajar kan masih belum ada rumah tuh, masih sepi. Terus masih banyak semak-semak. Emang kenapa, Lil? Iya, tahu nggak, kemarin malam waktu aku sama Akbar baru pulang dari rumahnya si Fajar, kan kita berdua ngelewatin tuh jalanan yang penuh semak belukar itu. Pas kita lagi jalan, tiba-tiba kita ngeliat ada penampakan. Itu penampakan perempuan pakai baju putih lusuh, rambutnya panjang. Dan sumpah, itu kuntilanak ngeliatin aku sama si Akbar yang lagi jalan. Nah, gak lama setelah itu si Akbar nyambung nih ceritanya si Khalil. Iya, bener banget, kemarin kita berdua ketemu kuntilanak tuh di jalanan pulang waktu balik dari rumahnya si Fajar. Gila, serem banget sih. Trauma sih lewat jalan situ malam-malam lagi. Nah, terus salah satu teman mereka ada yang nyeletuk kayak gini. Gak mungkin, kamu salah lihat kali. Paling juga ibu-ibu itu pakai baju putih, pakai daster, kamu kira kuntilanak kan? Lah, jelas-jelas itu kuntilanak. Gak mungkin ibu-ibu jam 10 malam berdiri di semak-semak sendirian pakai baju putih lusuh, rambutnya panjang, acak-acakan, terus natap aku sama si Akbar. Yaudah jelas-jelas itu hantu lah, gak mungkin manusia jam segitu masih nongkrong di semak belukar tengah malam lagi. Terus penjelasannya si Khalil ini dijawablah sama teman yang lain gitu. Temannya itu bilang kayak gini, lah terus kamu udah ceritain cerita ini ke orang tua kamu dong. Nah di sini nih si Khalil bilang ke teman-temannya kalau dia nggak berani ceritain hal-hal tersebut ke orang tuanya. Karena Khalil pernah dengar dari kakeknya kalau kita ketemu makhluk-makhluk tak kasat mata kayak gitu, itu kita nggak boleh ceritain ke orang-orang terdekat kita, apalagi orang tua. Karena konon katanya kalau kita nyeritain itu ke orang tua, maka nanti makhluk itu bakalan terus ngikutin kita dan orang-orang terdekat kita yang kita ceritain. Nah, akhirnya hal inilah yang ngebikin Laura mengurungkan niatnya untuk menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya. Karena kan dia takut ya orang tuanya kenapa-kenapa. Terus singkat cerita, tibalah bel pulang sekolah pun berbunyi. Si Laura cepet-cepet nih nyusulin si Khalid. Terus Laura nyeritain tuh semua yang udah ia alamin di rumah dinas tersebut dan minta solusi dari si Khalid. Setelah Laura cerita nih semuanya, si Khalid lalu bilang kayak gini nih ke Laura. Wah Lau, kalau udah sampai ke tahap itu sih, kamu harus cari tahu sendiri. Penyebabnya itu apa? Hah, maksudnya penyebab gimana ya, Lid? Iya, penyebab makhluk halus itu bisa datang dan gangguin kamu. Soalnya sifat makhluk halus kayak gitu, itu kurang lebih sama kayak sifat manusia, Lau.
Kalau misalnya nih kita nggak digangguin siapa-siapa, ya kita juga nggak bakalan balas gangguin balik dong. Tapi sebaliknya, kalau misalnya hidup kita diganggu sama orang yang nggak bertanggung jawab, tentu kita bales dong. Nah gitu juga sifat makhluk halus. Mereka bakalan gangguin kita kalau kita pernah ngebuat sesuatu yang mereka nggak suka. Nah di situ Laura coba mencerna omongannya si Khalid sambil ingat-ingat kembali apa sih kira-kira hal yang Laura lakuin sampai ngeganggu penunggu situ gitu. Akhirnya ingatlah Laura kejadian waktu abang sepupunya si Laura datang nih, si Bang Ewo itu. Laura pun ceritain lah ke Khalid soal si Bang Ewo ini ya, waktu itu buka-buka gudang belakang lah, sampai akhirnya mereka ketemu ruangan yang ada kamarnya 2, terus sampai kejadian waktu si Laura dan Bang Ewo ini ngeliat pohon yang dipagerin itu loh, masih ingat kan kalian? Nah akhirnya di situ Khalid bilang, wah bisa jadi gara-gara itu tuh Lau, karena kan kamu ikut waktu kejadian itu. Apalagi kamu sampai natap itu pohon lama-lama, bisa jadi makhluk tak kasat mata itu nggak suka ditatap kayak gitu sama kamu. Makanya mereka ngebalas dengan nakut-nakutin kamu. Ngedengar jawaban si Khalid, si Laura pun langsung nyeletuk lagi. Wah, tapi kenapa? Kok cuman aku yang digangguin? Kenapa waktu masih ada Bang Ewo, makhluk tak kasat mata itu nggak nampakin dirinya? Tapi mereka baru nampakin dirinya setelah Bang Ewo ini pulang ke rumahnya. Kok kenapa cuman aku yang digangguin gitu loh? Padahal kan waktu itu aku gak ngapa-ngapain, aku cuma ngikutin si Bang Ewo doang. Akhirnya dijelasin lagi lah nih sama si Khalid. Iya Lau, abang sepupu kamu itu kan, mohon maaf dia kena step ya. Nah menurut kata kakek aku pernah dengar katanya kalau orang yang punya penyakit step itu dia akan memiliki kepekaan di atas rata-rata. Nah jadi bisa jadi karena si Bang Ewo ini udah punya kepekaan di atas rata-rata, jadi makhluk halus itu tuh males buat nampakin dirinya ke Bang Ewo. Jadi sebenarnya mereka udah tahu nih kalau sebenarnya penyebab masalah itu adalah Bang Ewo, tapi karena Bang Ewo ini memiliki kepekaan di atas rata-rata, jadi mereka malas untuk ngasih tahu keberadaan mereka. Karena makhluk-makhluk seperti itu juga pilih-pilih kalau mau nampakin dirinya sama manusia. Apalagi sepupu kamu ini sifatnya agak nyeleneh kan, kayak nggak ada takut-takutnya gitu sama hantu. Nah jadi bisa dibilang kalau sepupu kamu itu merupakan pawang bagi mereka. Dan hantu juga biasanya milih-milih mau menampakkan wujud mereka kepada siapa aja. Dan tujuannya apa nih, mau nakut-nakutin doang atau mau nyelakain. Karena biasanya semua itu tergantung sama tingkat kepekaan spiritual sama aura kita. Contohnya nih kayak hantu yang aku temuin kemarin, itu dia cuma sekedar mau nakut-nakutin aku aja karena emang kepekaan spiritual aku tuh lumayan di atas rata-rata. Padahal aura aku biasa-biasa aja. Nah sebaliknya, walaupun kita nggak punya tingkat kepekaan spiritual di atas rata-rata, alias biasa aja, tapi kalau kita memancarkan aura yang jahat, bisa jadi hantu itu bisa datang untuk nyelakain kita, gitu Lau. Jadi kurang lebih gitulah percakapan antara Laura dan Khalil waktu itu. Dan Laura pun sedikit-sedikit mulai ngerti nih dari penjelasannya si Khalil tentang kenapa hantu itu cuman gangguin si Laura. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, gak kerasa udah 2 tahun lamanya Laura tinggal di rumah tersebut. Dan sampai saat itu pula lah hantu-hantu di rumah tersebut masih terus mengganggu Laura. Tapi ngeganggunya cuman di tahap nakut-nakutin aja nih guys, gak sampai nyelakain gitulah. Ya kecuali kata si Laura, psikisnya yang mulai agak terganggu karena ya stres juga lah kan selama itu digangguin sama makhluk tak kasat mata. Sampai pada suatu hari Laura kepikiran nih sama omongannya Khalil beberapa bulan yang lalu. Ya waktu itu Khalil bilang kalau kamu gak mau mereka terus gangguin kamu harus cari sumbernya. Kenapa hantu itu terus ngeganggu kamu? Sebenarnya di situ kata Laura bukannya dia nggak pengen nyari tahu ya, cuman dia terlalu takut untuk mencari tahu gitu. Bahkan untuk sekedar ngebuka pintu gudang yang udah kebuka di belakang rumahnya aja tuh Laura nggak berani. Ya wajar juga lah ya, soalnya si Laura jiwa-jiwanya kayak kita nih. Mending digangguin dikit-dikit deh di rumah daripada mesti ngide nyari-nyari tahu. Ngebuka gudang terus tiba-tiba ada pikiran ntar dikunciin sama hantunya ya kan, terus jadiin makan malam tuh sama mereka kayak di film-film horor. Gini nih yang Laura takutin, katanya si Laura. Akhirnya si Laura pun teruslah tuh ngebiarin hal itu aja. Jadi saat itu si Laura udah sampai di tahap dimana udahlah kalian mau ganggu lah aku, yang penting nakut-nakutin aja nih, nggak sampai nyelakain gitu. Sampai akhirnya tibalah saat ada satu kejadian yang bikin Laura ini cukup trauma nih. Jadi ceritanya malam itu Laura dan keluarganya lagi nonton di ruang keluarga. Nah di mana pas mereka lagi nonton itu ruang keluarga
merupakan ruangan yang paling terang di antara ruangan-ruangan yang lain nih guys. Karena waktu itu memang lampu ruang tamu sama lampu dapur itu dimatiin. Jadi yang dinyalain cuman lampu ruang keluarga. Nah saat itu juga posisinya pintu ruang tamu itu agak sedikit kebuka. Karena kan mereka memang punya kebiasaan nih selalu ngebuka pintu ruang tamu sebelum jam 9 malam. Tapi kalau jam sudah menunjukkan pukul jam 9, itu pintu ruang tamu biasanya akan ditutup sama ayahnya si Laura. Nah karena waktu itu mereka lagi asik-asik nonton, mungkin lagi seru-serunya juga kan si ayahnya Laura ini nonton. Jadi malam itu nyuruhlah ayahnya si Laura supaya Laura yang nutup pintu ruang tamu karena jam juga udah nunjukin jam 9 malam. Yang dimana pintu itu udah harus ditutup lah. Kak tolong tutupin pintu ruang tamu dong. Oh iya ya. Akhirnya dengan rasa agak males-males nih bangunlah si Laura dan jalan menuju ke pintu ruang tamu. Nah pas hampir sampai di depan pintu ruang tamu, tiba-tiba aja di situ Laura berasa seperti menginjak sesuatu. Dan sesaat setelah itu si Laura ngerasain di telapak kakinya ini berasa sakit yang luar biasa. Sakit udah kayak mau pingsan gitu kata si Laura. Akhirnya Laura pun langsung merintih kesakitan. Aduh kaki sakit banget. Ngedengar teriakan Laura, ayahnya Laura yang lagi asik-asik nonton nih tiba-tiba langsung kaget dan langsung berlari menyusul si Laura ke depan pintu ruang tamu. Kak, kenapa kak? Aduh nggak tahu nih ya, kaki Laura sakit banget kayak habis nginjak sesuatu. Nah langsung lah ngedengar itu ayahnya Laura ngecek tuh apa yang sebenarnya diinjak sama si Laura. Dan ternyata waktu ayah Laura perlahan mengangkat kakinya Laura, di situ ayah Laura ngeliat ada tawon yang gede banget itu emang keinjak sama si Laura. Akhirnya ayahnya Laura cepet-cepet nyuruh ibunya Laura untuk mengambil air yang diisi es batu untuk ngerendam si kaki Laura nih. Digendong lah tuh Laura sama ayahnya ke sofa dan direndamlah kakinya Laura ini ke air berisi es batu tersebut. Tapi ternyata bukannya pulih, kakinya Laura nih malah tambah sakit gitu. Ngelihat anaknya yang udah kesakitan, ayahnya Laura pun langsung cepet-cepet mengambil kunci mobil dan membawa Laura ke tukang urut untuk ngobatin kakinya Laura. Nah di situ ibu sama adiknya Laura juga ikut nih untuk pergi ke tukang urut itu. Posisinya pas udah di dalam mobil, Laura ini duduk di paling belakang. Karena kan kakinya Laura yang lagi sakit emang harus diselonjorin ya. Pas si Laura udah masuk dan duduk di dalam mobil tersebut, kan ada kaca tuh ya di belakang mobil. Nah dari kaca tersebut nggak tahu kenapa Laura tuh kayak pengen banget ngeliat ke arah jendela yang hordengnya kebuka dikit di rumah mereka itu. Kayak seperti ada sesuatu yang narik Laura untuk ngeliat ke sana. Dan pas mobil udah mulai dijalanin dan berjalan menuju ke arah gerbang, Laura pun semakin dalam memperhatikan ke arah jendela tersebut. Dan entah kenapa saat itu Laura tuh bener-bener ngerasain kayak seolah-olah dia tuh lagi diketawain dan diliatin oleh banyak orang gitu dari arah jendela tersebut. Padahal sebenarnya yang Laura lihat tuh gak ada apa-apa, kosong gitu. Tapi entah kenapa dia ngerasa aja kayak lagi diliatin banyak makhluk dan lagi ketawain guys. Ih serem banget ya. Apalagi ditambah lingkungannya itu kan sepi ya dan dikelilingi sama pohon beringin. Gimana gak makin serem gak tuh? Di situ pun Laura sempat mikir, apa mungkin ini merupakan ulah dari makhluk-makhluk yang sering gangguin Laura nih sebelumnya. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, katanya si Khalid itu kan makhluk itu cuman tahap nakut-nakutin doang ya, nggak mungkin nyelakain Laura. Terus kenapa hari ini mereka tiba-tiba nyelakain? Apa mungkin mereka marah sama Laura yang udah terbiasa sama kehadiran mereka setiap malam dan nggak ngelakuin apa-apa? Atau mungkin aja mereka itu lagi nunggu waktu yang tepat untuk nyelakain si Laura. Singkat cerita, sampailah Laura di rumah tukang pijat tersebut. Nah walau waktu udah nunjukin pukul 9:30 malam, tapi kata si Laura rumah si tukang pijat ini tuh masih rame full deh yang ngantri. Akhirnya Laura duduklah tuh di depan dan mengantri untuk dipijat nih. Nah pas si Laura lagi duduk, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek parubaya nyamperin Laura dan nanya, itu kenapa dek kakinya bisa sampai sebengkak itu? Dijawablah sama si Laura, ini kek kena gigit tawon tadi. Nah terus nih guys, si kakek itu tiba-tiba bilang kayak gini nih, oh tawon jadi-jadian ya pasti nak, makanya bisa sebengkak itu.
Di situ Laura pun langsung merinding sambil dia ingat lagi kejadian yang di jendela tadi, yang dia ngerasa ada yang ngetawain dia dan ada yang ngawasin dia itu loh. Terus akhirnya tibalah nih giliran Laura nih yang dipijit. Nah setelah selesai si tukang pijit ini pun bilang, untuk beberapa hari ini kamu istirahat dulu ya di rumah. Jangan pergi ke sekolah dulu ya. Di situ Laura agak sedikit senang sih karena dia akan bisa istirahat dalam beberapa hari dari tugas-tugas sekolah yang selalu numpuk katanya. Akhirnya Laura dan keluarganya pun pulang ke rumah dengan kondisi kaki Laura yang udah nggak sesakit tadi ya. Tiba-tiba Laura pun teringat kembali nih akan kata-kata si kakek tadi waktu di tempat tukang pijat yang bilang, tawon jadi-jadian ya nak. Akhirnya Laura pun cepat-cepat turun dari mobil dan berjalan dengan cara agak melompat karena kakinya emang masih nggak bisa jalan normal. Dia langsung cepat-cepat menuju ke ruang tamu dan pengen ngeliat bangkai tawon yang tadi ngegigit kakinya itu loh. Tapi alangkah kagetnya Laura pada saat dia sampai di ruang tamu, dia udah gak ngeliat lagi bangkai tawon tersebut gitu loh. Laura pun nanya dong ke ayahnya, "Yah, tadi tawon yang gigit aku, mana ya? Aku gak ada." Terus dijawablah sama ayahnya, "Oh, mungkin udah terbang kali kak." "Gak mungkin terbang ya, orang jelas-jelas waktu aku nginjak itu tadi tawonnya udah mati kok." Karena emang Laura yakin banget gitu, pas dia nginjak itu tawonnya benar-benar udah mati dan gak bisa gerak lagi. Terus sekarang kok tiba-tiba hilang. Enggak, mungkin masih hidup tawonnya. Udah, kamu istirahat aja sana ke kamar. Udah tuh kan, kejadian malam itu akhirnya berlalu begitu aja. Sampailah nih di hari-hari dimana Laura libur sekolah dan dia cuma nikmatin hari-harinya di rumah dengan tidur-tiduran, nonton, dan kadang untuk ngisi kekosongan si Laura juga main game gitulah. Sampai pada suatu hari, pas siang hari, ini kan Laura lagi tidur-tiduran di kamarnya, terus dia ngerasa kalau perutnya ini lapar gitu. Nah jalanlah Laura ke dapur sambil ngeliat ibunya yang emang lagi masak tuh di dapur. Nah pas sampai di dapur, ibunya Laura bilang, "Sebentar ya kak, sambelnya lagi dimasak nih." "Oh iya mah," jawab si Laura sambil duduk tuh di kursi dapur dan nungguin ibunya selesai masak. Ya santai-santai sambil nikmatin aroma masakan ibunya yang katanya waktu itu harum banget sih. FYI ibunya masak ikan goreng waktu itu, emang harum banget sih. Kalau ikan goreng lagi dimasak, iya kan? Jadi pengen ikan goreng. Udah, lanjut cerita dulu. Nah pas lagi asik-asik duduk sambil nikmatin aroma ikan goreng nih, tiba-tiba pandangannya Laura langsung fokus ke pintu dapur belakang yang terkunci. Kalian masih ingat kan denah rumah dinasnya Om Laura ini? Dia kan punya dapur di area belakang yang emang udah gak kepake itu ya guys. Yang ada pintu yang selalu dikunci itu loh, gak pernah dibuka. Nah gak tahu kenapa si Laura tuh fokus aja ngeliatin pintu tersebut, seolah-olah ada sesuatu yang bikin Laura nih tertarik pengen jalan ke situ. Dan akhirnya setengah sadar kata si Laura, dia pun perlahan jalan lah tuh ke arah pintu tersebut. Jalan terus. Nah pas udah tepat di depan pintu tersebut, tiba-tiba aja ada suara ketukan pintu di balik pintu dapur yang kekunci itu. Ketukannya terdengar pelan, tapi makin cepat setelah itu. Jadi kayak sontak si Laura pun langsung kaget dong. Langsung si Laura berlari ke arah dapur depan. Nah sesampainya di dapur depan, si Laura langsung ketemu tuh sama mamanya. Dan mamanya langsung nyuruh si Laura untuk makan. Dan tanpa basa-basi Laura pun langsung makan deh tuh tanpa menceritakan kejadian yang barusan dialami. Karena katanya Laura dia masih keingat tuh sama omongannya Khalil kalau mengalami kejadian kayak gitu tuh gak boleh cerita sama orang tua gitu, karena takutnya orang tua bakalan ikut celaka nih. Akhirnya setelah ngambil makanan, Laura pun berjalan menuju kamarnya. Jadi dia berniat untuk makan di kamar pada waktu itu. Singkat cerita, malam pun tiba dan malam ini merupakan malam Jumat, yang dimana biasanya malam Jumat itu identik dengan adanya gangguan-gangguan dari makhluk tak kasat mata ya biasanya kata orang-orang. Tapi berbeda sama rumahnya si Laura nih, yang dimana kata Laura kalau setiap malam Jumat itu justru gangguan-gangguan itu tuh hilang gitu. Jadi malam itu Laura udah hafal lah kalau malam ini tuh pasti gak akan ada gangguan. Akhirnya Laura agak sedikit lega karena menurut dia malam itu dia bisa tidur cepat karena besok harus bangun pagi untuk sekolah. Tapi bukannya tidur, si Laura malah kepikiran sama ketukan pintu yang ada di pintu dapur tadi siang gitu. Dia terus mikir tuh siapa ya yang ngetok
Gak mungkin kan makhluk halus datangnya siang-siang. Apa emang makhluk halus ya? Atau mungkin itu Bang Ewo? Karena kan kejadian beberapa bulan lalu itu emang si Bang Ewo ini kan yang nyelinap masuk dari pintu tersebut. Tapi terus si Laura mikir lagi, kalau Bang Ewo apa dia nggak takut ya udah diomelin sama ayah. Tapi kayaknya nggak mungkin dia deh. Terus udah tuh singkat cerita Laura pun ketiduran dan besok pagi-paginya Laura cepat-cepat bergegas untuk pergi ke sekolah. Ya sebenarnya kata si Laura waktu itu dia masih belum dibolehin sekolah sih sama orang tuanya. Tapi dia kekeh mau pergi ke sekolah karena udah penasaran banget sama teka-teki yang dia lewatin selama ini. Dan pengen cepet-cepet nyeritain kejadian itu ke si Khalil nih, temannya yang ngerti sama hal-hal kayak gitulah. Terus pergilah si Laura ke sekolah dan langsung menuju ke dalam kelas. Tapi di situ pas Laura celingak-celinguk, dia nggak ngeliat tuh ada si Khalil di kelas. Akhirnya Laura duduklah sambil nunggu si Khalil nih sampai lonceng tanda jam pelajaran pertama dimulai pun berbunyi. Tapi si Khalil nggak muncul-muncul juga. Wah tumben banget ini anak telat. Dalam hati si Laura nih, karena biasanya si Khalil tuh nggak pernah telat. Terus nanyalah Laura ke salah satu teman sekelasnya. Kamu lihat Khalil nggak? Kok tumben banget ya jam segini Khalil belum datang? Nah tiba-tiba temannya Laura malah bilang kayak gini. Loh kamu nggak tahu ya Lau? Si Khalil itu emang udah nggak pernah masuk beberapa hari. Jadi dari hari pertama pas kamu nggak masuk itu, si Khalil juga ikutan nggak masuk sampai hari ini. Yang bener kamu, kenapa dia bisa nggak masuk? Nggak tahu deh, katanya sih penyakitnya kumat. Nah FYI, jadi si Khalil ini tuh emang punya penyakit bawaan gitu guys, yang suka kumat sewaktu-waktu gitulah. Tapi di situ Laura mikir nih, apa mungkin kumatnya penyakit Khalil ini ada hubungannya ya sama kejadian-kejadian yang udah dialami Khalil? Karena kan si Laura pernah bilang ya, kalau abis ngeliat kejadian kayak gitu tuh nggak boleh diceritain ke siapapun. Nah siapa tahu kan abis ngeliat kejadian tersebut yang waktu si Khalil ngeliat kuntilanak tuh, dia kan cerita tuh ke teman-temannya. Apa mungkin gara-gara itu si Khalil jadi sakit? Nah nggak tahu deh, soalnya itu cuman pikiran si Laura doang sih. Akhirnya di situ dalam hati Laura cuman bisa berdoa supaya si Khalil baik-baik aja dan cepat bisa sekolah lagi. Terus tibalah pukul 4 sore. Lonceng tanda berakhirnya jam sekolah pun dibunyikan. Tapi waktu itu Laura nggak bisa langsung pulang nih karena hari itu merupakan jadwal piketnya si Laura. Jadi Laura piket lah tuh berdua sama temennya. Nah si temannya ini tugasnya nyapu-nyapu dan si Laura bersih-bersihin sampah yang ada di kolong meja. Nah pas si Laura lagi mungut-mungutin tuh sampah-sampah yang ada di kolong-kolong meja di kelas, tibalah Laura di mejanya Khalil. Pas Laura ngambil-ngambilin sampah di meja Khalil, tiba-tiba di antara sampah-sampah Laura ngeliat ada secari kertas dilipat dan di lipatan bagian luar itu tertulis, tolong dibuka buat yang ngerti. Dan tulisan itu tuh merupakan tulisan Khalil. Akhirnya penasaran lah si Laura. Loh ini beneran tulisan Khalil nggak ya? Kalaupun ini tulisan Khalil, pasti tulisan ini ditulis dari sebelum Khalil nggak masuk sekolah nih. Karena kan kalau dilihat dari sampah-sampah yang ada di meja di kelas mereka itu sampah-sampahnya kelihatan belum dibersihin dari sejak beberapa hari yang lalu lah. Jadi kayak anak-anak kelas sebelum-sebelumnya nih piketnya nggak gitu bersih. Jadi kayak sampah-sampah di meja itu belum dibersihin gitu. Jadi mungkin karena itu surat yang ada di kolong mejanya Khalil tuh belum ada yang buka. Sampai akhirnya ditemuin sama si Laura. Akhirnya dibukalah itu kertas sama si Laura. Dan ternyata di dalamnya itu berisi gambar-gambar yang cukup nyeremin nih kata Laura. Jadi di gambar itu ada sebuah rumah yang berada di tepian sungai. Dan ada sebuah jembatan yang menghubungkan antara rumah dengan jalanan di seberang sungai tersebut. Tapi kondisi jembatannya itu udah roboh guys. Dan hal lain yang bikin keadaannya makin serem adalah ada seorang anak yang sedang berdiri mematung di atas jalan setapak di seberang rumah tersebut, yang seolah sedang menatap rumah itu dengan tatapan kosong. Nah posisinya anak ini tuh berdiri di samping jembatan yang roboh itu. Terus di sisi tepian sungai tersebut itu ada sebuah kayu yang ukurannya ya nggak terlalu gede lah. Terus yang bikin suasana makin mencekam adalah latar pada gambar tersebut tuh dibikin latar kayak malam hari gitu. Nah gara-gara gambar tersebut jadilah hari demi hari Laura terus mikirin gambar itu. Jadi kayak dia berusaha buat mecahin teka-teki itu gambar apa sebenarnya, rumah siapa itu, kenapa ada jembatan dan anak laki-laki itu siapa.
Laura terus-menerus mikirin itu sampai dia lelah dengan sendirinya. Bahkan nih, suara-suara yang aneh-aneh yang suka ada kalau malam-malam tiba itu di depan kamarnya Laura, suara anak kecil lari, bahkan suara orang masak di dapur itu udah nggak dihirauin lagi sama Laura. Karena saking dia udah capeknya mikirin gambar Khalil ini gitu. Dan si Khalil juga kondisinya saat itu masih belum jelas karena dia juga belum masuk sekolah gitu udah beberapa hari. Bahkan guru-guru yang absen nih kalau pagi-pagi kalau pelajaran mau mulai, bahkan selalu ngelewatin namanya Khalil karena saking si Khalilnya udah gak pernah masuk sekolah lagi nih guys. Sampai akhirnya Laura sampai di titik dimana udah capek banget mikirin gambar tersebut yang akhirnya gak ketemu juga itu ujungnya gimana. Bahkan Laura udah capek sama pikirannya sendiri, akhirnya dia nyoba untuk ngalihin perhatiannya ke hal-hal lain. Tapi karena udah gak mikirin gambar itu, tiba-tiba Laura malah kepikiran sama misteri pintu yang ada di dapur belakang itu loh, yang waktu itu ada suara orang ngetok-ngetok pintu. Nah, mulailah Laura berniat untuk nyari tahu siapa nih sebenarnya yang suka ngetok-ngetok pintu dapur belakang. Apa mungkin itu Bang Ewo? Tapi kalau Bang Ewo datang, kayak kejadian sebelumnya itu pasti kan ada makanan di rumah yang hilang ya. Tapi ini tuh mamanya Laura nggak ada ngeluh sama sekali kalau ada makanan yang hilang atau apapun. Logikanya kalau ada Bang Ewo di situ dia kan pasti butuh makan dan dia pasti akan ngambil makanan ke dapur mereka kan. Tapi ini tuh nggak ada sama sekali. Akhirnya entah ada angin apa, si Laura langsung berjalan menuju ke arah pintu yang ada di dapur belakang. Pas Laura sampai di depan pintu, dia pun langsung kan buka pintu dapur tersebut. Begitu Laura ngebuka itu pintu, tiba-tiba aja suasana tuh terasa sangat menyeramkan. Padahal posisinya itu lagi siang hari ya guys, jadi bukan kayak malam gitu. Tapi tetap aja suasana itu terasa beda aja sama di dalam rumah. Terus mata Laura langsung tertuju ke arah pohon yang dipagerin itu. Masih ingat kan kalian? Nah, tadi kan suasananya nyeremin banget nih waktu si Laura buka pintu dapur itu. Tapi entah kenapa tiba-tiba aja pas Laura ngeliat ke arah pohon itu, suasana yang menyeramkan tuh tiba-tiba berubah menjadi tenang gitu. Kayak nggak tahu, tiba-tiba pas natap itu kayak jadi tenang, damai aja hatinya Laura. Tapi di samping ketenangan tersebut juga ada rasa sunyi dan dingin banget pokoknya saat Laura natap pohon itu. Dan Laura pun fokus kembali mengalihkan fokusnya nih ke pagar yang ngintarin pohon tersebut tuh. Ternyata pagarnya itu udah gak digembok. Padahal kan sebelumnya digembok ya. Dan gak mungkin ada yang buka juga sih. Soalnya terakhir kan yang ada di rumah itu cuman Bang Ewo nih yang ngebuka-bukain gembok. Itu pun si Bang Ewo gak ngebukain gembok yang ada di pagar pohon itu. Dia cuman ngebukain gembok pintu dapur sama gudang belakang doang kan. Dan selain Bang Ewo dan Laura gak ada lagi tuh orang yang mungkin akan ke belakang itu. Karena keluarganya Laura yang lain juga gak pernah ke situ. Ya terus Laura gak mau ambil pusing. Akhirnya dia pun kembali ngunci pintu dapur. Dan setelah dia ngunci pintu dapur, Laura keinget sama gudang belakang rumah tuh yang dia pernah pergi sama Bang Ewo. Kan terakhir dia ke situ, itu pintunya gudang itu juga kebuka ya, gak kegembok lagi. Dan Laura berniat untuk pergi ke belakang dan ngunci kembali pintu gudang tersebut. Karena pikiran Laura saat itu adalah mungkin nih kalau aku ngegembok-gembokin pintu-pintu gudang belakang ini yang udah dibuka sama Bang Ewo, mungkin gangguan tersebut akan hilang. Akhirnya Laura pun berjalan ke arah gudang belakang dan mengunci pintu gudang yang ada di belakang. Tapi setelah Laura berhasil mengunci pintu gudang tersebut, entah kenapa Laura tuh ngerasain kayak ada aktivitas di dalam gudang tersebut gitu. Kan seperti yang aku bilang ya, gudang itu di dalamnya berisi 2 kamar tidur gitu. Nah gak tahu deh, pokoknya kayak ada aktivitas aja di dalam gudang itu, kayak ada orang. Padahal mah gak ada siapa-siapa di dalam gudang itu. Tapi di situ Laura gak mau ambil pusing karena dia benar-benar udah capek banget sama semua gangguan yang ada. Dan dia pun gak nemuin sumbernya sampai saat ini. Akhirnya Laura cuma mikir, oh ya udahlah, mungkin dengan aku tidak menghiraukan makhluk-makhluk tak kasat mata di sini, mungkin mereka akan berhenti mengganggu aku. Ya mungkin mereka bisa capek sendirilah. Akhirnya Laura pun memilih untuk nyuekin itu semua.
Oke, akhirnya sampailah pada akhir tahun 2008, di mana saat itu tibalah nih kenaikan kelas. Saat itu Laura naik ke kelas 5. Tapi nih guys, sampai saat itu juga si Khalil ini belum pernah kelihatan masuk ke sekolah. Dan Laura juga belum tahu tuh katanya si Khalil naik kelas atau enggak. Soalnya dari guru pun nggak ada yang ngejelasin nih si Khalil naik kelas atau tinggal kelas, atau si Khalil udah keluar dari sekolah atau belum. Ya pokoknya di situ kata Laura dia cuma bisa berdoa untuk Khalil supaya segera pulih dan bisa masuk ke sekolah kembali lah, karena dia juga udah penasaran banget nih sama gambar Khalil yang dia temuin di kelas waktu itu. Soalnya sampai saat itu pun dia belum bisa mecahin tuh teka-teki dari gambar si Khalil yang sangat nyeremin itu. Sampai akhirnya pada suatu waktu Laura ini kan sakit ya, jadi dia dibawalah sama orang tuanya ke puskesmas untuk berobat. Nah puskesmasnya ini tuh masih satu kompleks sama rumah dinasnya si Om Daniel ini, jadi mereka pergilah ke puskesmas itu. Pas udah sampai di depan puskesmas, ternyata posisinya di seberang puskesmas itu ada sebuah masjid yang ya lumayan besar lah. Tapi yang bikin Laura bingung dan sekaligus kaget adalah di depan masjid itu berjejer beberapa keranda mayat guys. Jadi kan biasanya kalau keranda mayat itu kan ditaruhnya di belakang atau bagian samping masjid. Nah tapi itu kenapa disimpan di halaman depan? Padahal halaman belakang masjid itu masih cukup luas gitu untuk sekedar naruh keranda. Tapi akhirnya di situ ya udahlah, Laura nggak mau ambil pusing, dia pun masuk ke puskesmas dan ngambil nomor antrian. Pas si Laura lagi ngantri ini untuk berobat, tiba-tiba Laura tuh ngedengerin sedikit percakapan perawat di sana gitu. FYI, ini puskesmasnya tuh kata Laura sepi banget, benar-benar hening, nggak jauh, nggak kalah serem deh sama rumahnya si Laura. Bahkan katanya itu lebih serem daripada keadaan di rumah dinas omnya itu. Puskesmasnya ini kan cukup gede ya, tapi perawatnya itu cuma ada beberapa doang, jadi nggak kaisi penuh. Nah makanya karena hening dan sepi ya puskesmas ini, akhirnya Laura agak sedikit nguping tuh ya pembicaraan dari perawat-perawat di sana, dimana perawat ini cerita nih ke perawat yang satunya. Kurang lebih kayak gini ceritanya. Tahu nggak? Semalam kan aku jaga shift malam tuh sama si Yusuf. Terus masa di lantai 2 itu ada suara anak-anak kecil rame banget lagi lari-larian. Terus dijawablah sama temennya si perawat ini yang satunya, dia bilang, "Loh emangnya belum tahu ya? Di atas itu kan memang terkenal angkernya, makanya dikosongin nih tiap malam." Nah ngedengar itu tambah merinding lah si Laura, apalagi nanti ruang berobatnya kan ada di lantai 2 tuh. Nah gak lama setelah itu tiba-tiba perawatnya teriak nih, antrian nomor 7, dimana nomor antrian itu merupakan nomor antriannya si Laura. Akhirnya dengan perasaan yang takut dan tegang dia berjalanlah ke atas untuk berobat. Nah setelah selesai diperiksa, keluarlah Laura dari ruangan dokter ini. Sementara orang tuanya, ayah dan ibunya itu masih sibuk ngurusin administrasi di lantai 2 tersebut. Pas lagi nunggu kedua orang tuanya lagi ngurusin administrasi, ini Laura ngeliat seperti ada sebuah tangga gitu, tangga yang menuju ke lantai selanjutnya. Di situ Laura mikir nih, wah di lantai 2 aja udah sepi banget kayak gini, dan apa ini masih ada lantai 3 lagi? Emang buat apaan? Gitulah kira-kira pikiran Laura waktu itu. Dan gak lama setelah itu tiba-tiba Laura ngeliat nih ada salah satu perawat yang baru turun dari lantai 3 ke lantai 2. Nah disitu Laura karena udah penasaran banget, inisiatif lah nanya ke perawat ini. Dia bilang, "Sus, itu di lantai 3 ruangan apa ya?" Tapi bukannya ngejawab, ini si perawatnya malah diem aja gitu, nggak ngehirauin si Laura sama sekali. Dalam hatinya si Laura waktu itu kayak, ih sombong banget. Nah terus nggak lama keluarlah dokter yang tadi meriksa si Laura dari dalam ruangan kan. Jadi si Laura inisiatif lah untuk nanya lagi nih ke dokternya. Dia bilang, dok, itu di lantai 3 ruangan apa ya? Terus si dokternya jawab, oh itu ruangannya udah lama gak kepake, masih belum diisi soalnya, dulu sih udah pernah kepake deh, cuman sekarang lagi kosong, jadi belum diisi apa-apa lah gitu. Terus si Laura nanya lagi nih, lah terus tadi suster yang dari atas itu ngapain? Nah ngedenger jawaban si Laura ini, si dokter ini yang tadinya mukanya senyum, moodnya bagus gitu, tiba-tiba aja langsung tegang dan kayak takut gitu mukanya. Terus dokternya tiba-tiba bilang, ih udah yuk cepetan turun ke lantai bawah, sambil ngajak si Laura turun nih. Nah pas udah sampai di lantai bawah, si dokter ini tuh nampak langsung
nyamperin temen-temennya di bawah, si perawat-perawat itu kan. Dia kayak langsung kayak ngegosip gitu, langsung cerita gitu. Karena Laura penasaran apa yang diomongin sama mereka, Laura geser lah tempat duduknya, kursinya itu ke arah dekat dokter tersebut. Nah rupanya sedengar Laura, si dokter itu cerita ke perawat-perawat yang lain apa yang Laura bilang ke dia gitu, yang ngelihat perawat dari lantai 3, sambil mereka kayak merinding-merinding ketakutan gitulah. Gimana sih kalau temen ada cerita horor kayak, ih masa sih ada perawat di lantai 3, ih serem banget, itu kan ruangannya kosong gitu. Ya gitulah kurang lebih. Terus tuh udah akhirnya orang tua Laura pun udah selesai nih kan ngurusin administrasi dan ngambil obat buat si Laura. Keluarlah Laura dan orang tuanya dari puskesmas menuju ke mobil. Pada saat Laura masuk ke dalam mobil, dia tutup pintu. Nggak tahu kenapa Laura tuh kayak masih penasaran gitu sama lantai 3. Dia lihat tuh di bawah pintu yang di lantai dasar itu kan pintunya kebuka semua. Oh berarti semua ruangannya kepake dong. Nah terus yang di lantai 2 itu cuman ada satu jendela yang kebuka. Sedangkan jendela-jendela yang lainnya tuh posisinya ketutup. Jadi Laura mikir, oh mungkin ini ruangan tempat aku tadi periksa kali ya. Terus Laura ngeliat lagi tuh di lantai 3, di mana semua jendelanya itu ketutup. Dan di situ Laura jadi mikir lagi nih, keingat kejadian yang tadi. Lah kalau semua jendelanya ketutup berarti bener dong kata dokter tadi, kalau ruangannya itu memang kosong dan nggak kepake. Terus tadi si perawat itu datang dari mana? Kok dia dari lantai 3 gitu kan? Padahal lantai 3 kosong nih. Dan belum lama Laura mikir kayak gitu, tiba-tiba aja dia ngeliat ada satu jendela di lantai 3 yang perlahan mulai kebuka sendiri. Ngelihat kejadian itu, Laura tiba-tiba langsung ngalihin pandangannya ke depan mobil karena dia takut terjadi atau ngelihat sesuatu yang tidak diinginkan. Nah akhirnya setelah sakit itu si Laura belum dibolehin tuh ke sekolah sama dokter. Jadi dia harus istirahat beberapa hari dulu nih di rumah sampai keadaannya pulih baru bisa sekolah lagi. Nah karena Laura juga udah mulai bosan nih diam di rumah terus, kerjanya cuma main game, duduk baring makan. Untuk mengisi kebosanannya, berjalanlah Laura ke halaman belakang. Dan Laura pun kembali ngeliat ayunan yang ada di halaman belakang tuh, yang diikat di pohon beringin. Laura pun entah tiba-tiba kayak pengen banget gitu naikin ayunan tersebut. Karena emang ayunan itu kan gak pernah ada yang naikin ya, gak pernah ada yang berani naikin. Walaupun kata Laura beberapa minggu yang lalu tuh ada keluarga besar mereka datang main nih ke rumah itu, tapi kayak anak-anak sepupu-sepupunya Laura yang lain tuh nggak ada yang satupun naikin ayunan ini gitu. Jadi karena Laura ini lagi bosan banget, dia duduklah di ayunan itu kan. Tapi entah kenapa pas duduk dan mulai menggoyangkan ayunannya itu, tiba-tiba pikiran Laura ini berasa kosong gitu, kayak ya tiba-tiba kosong aja, ngeblank gitu, ngerti kan? Akhirnya hal itu ngebuat Laura nggak berani nih lama-lama berada di ayunan tersebut. Akhirnya Laura pun memutuskan untuk pulanglah tuh kan dia ke rumah. Singkat cerita malam pun tiba. Pas Laura hendak tidur, anehnya malam itu tuh dia nggak dengar suara yang biasa dia dengar, yang suara-suara anak kecil lagi lari-larian dan suara gesekan antara wajan dan sendok di dapur, itu dia nggak dengar tuh pada malam itu. Tapi pada saat Laura tidur, tiba-tiba Laura tuh ngigau keras banget sampai ngebangunin mama dan papanya. Akhirnya ke kamarnya lah tuh mama dan papanya Laura. Terus ngebangunin Laura yang saat itu lagi ngigau. Dan kata Laura waktu pas dia bangun itu panas, suhu badannya tuh tinggi banget. Jadi Laura ini kayak kembali tinggi gitu demamnya. Akhirnya malam itu Laura terus-terusan lah dikompres sama orang tuanya, diganti terus kompresnya. Karena emang malam itu demamnya setinggi itu. Singkat cerita esok hari pun tiba nih. Anehnya badan Laura yang semalam itu demamnya tinggi banget, ini pagi-pagi tiba-tiba udah hilang gitu aja demamnya. Padahal tuh tadi malam tuh sempat pengen dibawa sama orang tuanya kembali ke puskesmas kan, karena emang demamnya setinggi itu, tapi tiba-tiba aja hilang gitu pagi ini. Jadi ya udahlah tuh pada saat itu mereka nggak jadi ke puskesmas. Akhirnya Laura pun cuman diam di rumah aja tuh sambil ngisi waktu luang dengan bermain game lah kayak biasa. Nah posisinya kan Laura main game nih di kursi meja belajar kamarnya ya. Nah sebelumnya kan aku pernah jelasin kalau kamar Laura ini tuh berseberangan dengan kamar mandi kan. Jadi posisinya pas Laura main game itu meja belajarnya itu ada di samping pintu. Dan di seberang pintu kamar Laura itu langsung berhadapan dengan kamar mandi. Terus nih pas si Laura lagi asik-asiknya main game, tiba-tiba aja ekor matanya Laura ini menangkap
ada suatu yang sedang berjalan menuju ke arah kamar mandi, di mana bayangan yang Laura lihat dari ekor matanya itu menggunakan gaun putih panjang. Di situ sambil fokus ke game, ini Laura kayak mikir, oh mungkin itu mamaku kali. Tapi ada di dalam hati Laura nih yang ganjel nih, masa sih itu mamaku? Terus tiba-tiba Laura langsung teriak dong kayak, mama gitu kan. Ngedengar itu datanglah mamanya Laura berlari dari dapur ke kamarnya Laura. Dia tanya tuh, kenapa kak? Bilang gitu kan. Loh, bukannya tadi mama ya yang jalan ke kamar mandi? Ah, enggak kok kak, ini mama barusan dari dapur nih kesini karena kamu manggil. Emang kenapa kak? Terus di situ Laura cuma jawab, oh enggak kok mah, nggak apa-apa. Karena dalam hatinya Laura nih udah tahu nih, oh mereka lagi ya. Ya udah gitu, karena udah saking bosannya nih Laura diganggu sama makhluk-makhluk yang ada di rumah itu. Terus beberapa saat setelah itu Laura tiba-tiba ngerasa pusing banget dan kayak mau pingsan gitu. Akhirnya mamanya panik dan mama dan papa Laura kembali dong ngebawa Laura ke puskesmas lagi. Terus pas udah diperiksa, pas segala macem, alhamdulillahnya juga dokter bilang kalau Laura itu nggak apa-apa, cuman butuh istirahat lebih aja. Dan karena Laura masih ngerasa penasaran nih sama lantai 3 di puskesmas itu, Laura pun kembali nih nanya ke dokter yang barusan meriksa si Laura. Karena emang kata Laura dirinya ini tuh punya tingkat penasaran yang tinggi banget sedari dia masih kecil. Jadi kalau misalnya dia penasaran sama sesuatu, dia harus tuh memvalidasi saat itu juga. Makanya saat itu Laura langsung nanya nih ke dokter yang habis meriksa dia. Laura panggil lah kan itu dokternya, terus nanya, dok, aku mau tanya boleh nggak gitu kan. Terus dokternya bilang, oh iya Dik, mau tanya apa? Ya dok, aku mau tanya soal lantai 3, dia bilang kan. Terus Laura cerita lah tuh kejadian kemarin yang dia ngeliat suster itu. Terus ngedengar cerita Laura, si dokternya cuman senyum sambil bilang kayak gini, oh itu ya, sebenarnya itu lantai 3 memang udah kosong dari lama deh. Dan yang bikin puskesmas ini tuh kelihatan angker, sebenarnya bukan dari puskesmas ini yang angker, tapi tanah ini. Karena dulu tanah ini tuh bekas penjajahan dan bekas pembantaian massal. Itulah yang akhirnya bikin puskesmas ini tuh jadi angker. Dan gak cuman puskesmas ini sih, bangunan-bangunan yang ada di dalam komplek perumahan ini juga semuanya rata-rata kayak gitu, kata dokternya. Nah, akhirnya di sini nih kejawab lah gangguan-gangguan yang selama ini menghantui Laura di rumahnya. Karena kan kalau daerah situ bekas tanah penjajahan dan pembantaian massal, berarti nggak cuma di puskesmas dong, melainkan di semua area komplek tersebut, termasuk rumah dinasnya Om Daniel. Akhirnya di situ kejawablah teka-teki yang selama ini Laura pertanyakan tentang hal-hal aneh yang dia lihat di rumah itu. Yang ternyata itu semua merupakan arwah-arwah penasaran mereka-mereka yang hidup pada masa penjajahan yang dibantai secara massal. Nah, jadi udah tuh terpecahkanlah misteri yang ada di rumah dinas tersebut kan. Nah, terus untuk teka-teki gambar yang digambar sama si Khalil itu gimana? Ternyata guys, menurut Laura, setelah mereka kenaikan kelas, ternyata akhirnya si Khalil masuk tuh kan, udah mulai masuk sekolah. Akhirnya si Laura nanya lah nih sama si Khalil tentang gambar menyeramkan tersebut. Dan rupanya kata si Khalil itu gambar emang cuman dia buat untuk main-main doang sama temennya. Jadi emang pada zaman itu tuh lagi hype banget main teka-teki tebak gambar serem gitu loh. Jadi si Khalil udah buat nih gambarnya, tapi belum sempat dia nge-share ke teman-temannya, dia udah keburu sakit tuh keesokan harinya. Jadilah itu gambar dia taruh di kolong meja dan ditemuin sama si Laura. Jadi itu gambar gak ada arti apa-apa ya sebenarnya, cuman emang buat main doang. Nah, FYI, sekarang si Laura dan keluarganya udah balik lagi tuh ke rumah mereka yang di Bandung. Karena rumah dinasnya itu pada tahun 2009 di kota P itu terjadi gempa besar-besaran yang mengakibatkan 95% rumah dinas Om Daniel mengalami kerusakan. Jadi semua bangunannya itu udah hampir rata sama tanah lah. Kecuali, ini nih yang aneh, kecuali gudang yang di belakang itu sama sekali nggak hancur. Padahal hampir semua bangunan di kota itu, literally satu kota itu udah hampir rata sama tanah dan banyak banget orang yang meninggal waktu itu. Karena emang gempanya ini cukup gede banget. Dan kabarnya setelah gempa itu ada lebih banyak lagi cerita-cerita serem di kota tersebut dari korban-korban gempa yang konon meninggal. Jadi kayak
Kadang sering terdengar suara orang minta tolong lah di balik reruntuhan bangunan padahal nggak ada siapa-siapa. Atau tiba-tiba pas malam-malam itu suka kecium bau bangkai yang nggak tahu sumbernya dari mana. Pokoknya macam-macam deh kata Laura. Ya kita doain aja untuk korban-korban gempa di daerah P. Semoga arwah mereka diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, sampai sini dulu cerita kali ini. Dan buat kalian yang ingin berbagi pengalaman horor dan pengen kita bacain juga, boleh banget kirim ke email yang udah kita tulis di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk follow akun Instagram kita di @scary.room dan akun TikTok kita di @scaryroom1. Dan yang pasti selalu support channel ini dengan cara subscribe dan aktifin lonceng notification supaya kalian gak ketinggalan tiap kita update video baru. And I'll see you guys on the next video. Bye!